Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai dakwah Nabi di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui, beliau itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau kalau diperkirakan menurut kalender Masehi itu diperkirakan tanggal 22 April 571 Masehi. 571 berarti abad ke-6 ya. Sekarang kita ada di abad ke-21. Namun ada juga sebagian yang berpendapat tahunnya itu tahun 570 bukan 571. Jadi ada dua versi. Kalau ditinjau dari tanggal kelahiran menurut kalender Masehi ya, ada yang berpendapat 570, ada juga yang berpendapat 571 gitu. Nah, selanjutnya 40 tahun kemudian, berarti sekitar tahun 610 ya atau 611, Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu pertama. Rasulullah SAW selama hidupnya ini berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Persis dengan lamanya penurunan Al-Quran. Al-Quran kan juga sama ya, kurang lebih 23 tahun turun secara bertahap. Nah gitu. Jadi dakwah Nabi itu dimulai sejak beliau menerima wahyu pertama sampai nanti menerima wahyu terakhir gitu. Rasul wafat pada usia 63 tahun. Beliau mulai mendapatkan wahyu ketika usia 40 tahun. Jadi 63 dikurangi 40, 23. Jadi Rasulullah SAW selama hidupnya itu berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Nah, 23 tahun tersebut selama beliau berdakwah itu terbagi kepada dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah gitu. Rasul maksudnya periode Mekah yaitu ketika Rasul dakwah di kota Mekah, dan periode Madinah yaitu ketika Rasul dakwah di kota Madinah atau setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah gitu. Dakwahnya Rasul di kota Mekah itu selama 13 tahun, sedangkan sisanya 10 tahun beliau dakwah di kota Madinah gitu. Substansi dakwah Rasul di kota Mekah yaitu adalah akidah ya, akidah. Jadi Rasul menanamkan ajaran-ajaran ketauhidan, dan ketika Rasul di periode Madinah yang menjadi substansinya yaitu adalah syariat. Karena nanti syariat-syariat itu turun kebanyakan pada periode Madinah, mulai dari zakat, puasa, azan, naik haji itu nanti di periode Madinah gitu. Sedangkan syariat yang turun di periode Mekah sangat sedikit sekali, contohnya sholat. Jadi di periode Mekah sudah ada nanti perintah sholat. Itu juga pada tahun ke-10 setelah kerasulan. Balik lagi, Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun beliau sudah merasakan sedikit kebosanan gitu ya. Karena memang dari kecil beliau sudah terbiasa susah. Lalu ketika sudah menikah dengan Siti Khadijah juga taraf kehidupan beliau langsung meningkat ya, bahkan termasuk orang yang kaya gitu. Nah, pada usia 40 tahun beliau sudah merasa bosan sehingga memutuskan
atau jenuh ya, beliau memutuskan untuk berdiam diri ya, bertafakur di sebuah gua yang dinamakan Gua Hiro. Setelah beberapa bulan, singkat cerita, Nabi berdiam diri di Gua Hiro. Turunlah pada suatu malam malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, Al-Alaq 1 sampai 5 yang merupakan wahyu pertama itu merupakan wahyu yang menjadikan Muhammad baru menjadi nabi, belum jadi rasul ya. Baru hanya sekedar jadi nabi gitu. Nah, sekitar 1 bulan atau 40 hari setelah Rasul menerima wahyu pertama, turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir. Saking takutnya kan, selepas Rasul menerima wahyu pertama kan Rasul langsung kaget, langsung demam gitu. Karena saking beratnya menerima wahyu. Dalam Al-Qur'an digambarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin", kalau wahyu ini aku berikan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka tentu gunung tersebut akan hancur saking beratnya menerima wahyu. Nah, sedangkan ini wahyu tersebut diberikan kepada seorang manusia. Maka ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, beliau kaget, berlari-lari ke rumahnya sampai demam, lalu diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, 40 hari setelah mendapatkan wahyu yang pertama, ada tanda-tanda ketika Rasul sedang berjalan-jalan di pasar, ada tanda-tanda kedatangan Jibril lagi. Maka teringat pengalaman yang pertama kali begitu mengagetkan, begitu berat. Nah, Rasul buru-buru pulang ke rumah, ngambil selimut. Turun wahyu yang kedua, Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Nah, sejak menerima Al-Mudaththir, ya, surah Al-Mudaththir, maka Muhammad bukan hanya sebagai nabi yang hanya menerima wahyu, tapi juga beliau itu juga sebagai rasul yang punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, dalam periode Mekah yang kurang lebih selama 13 tahun, Rasul memakai 2 strategi. Strategi pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan sisanya ketika di Mekah menggunakan metode dakwah secara terang-terangan. Maksud dakwah dari dakwah sembunyi-sembunyi yaitu Rasul berdakwahnya itu kepada orang terdekatnya saja, kepada keluarganya saja gitu. Hingga dikenal kelompok as-sabiqunal awalun, yaitu kelompok yang mana mereka itu termasuk golongan yang pertama kali masuk Islam. Yang paling masyhur itu ada 4 orang. Siti Khadijah, istri Rasul sendiri dari golongan perempuan. Lalu Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasul sendiri dari golongan anak kecil. Lalu juga Zaid bin Harithah, anak angkat Rasul dari golongan remaja, dan juga Abu Bakar As-Siddiq dari golongan orang tua gitu. Jadi ada 4 tuh yang termasuk as-sabiqunal awalun atau kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau kepada kerabatnya saja itu selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun berdakwah, turunlah ayat yang selanjutnya, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'marun wa'rid anil musyrikin. Fasda, maka sampaikanlah Muhammad, bima, terhadap perkara, tu'marun, yang telah aku perintahkan secara terang-terangan, wa'rid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Nah, secara langsung ayat ini menyuruh kepada Rasul untuk mengganti metode atau strategi yang tadinya sembunyi-sembunyi, turun Al-Hijr ayat 94 menjadi metode terang-terangan gitu.
Nah, sejalan dengan dakwah Rasul yang terang-terangan, otomatis hambatan, gangguan dari kaum kafir Quraisy itu juga semakin berat gitu. Nah, perlu Bapak garis bawahi, tidak semua orang kafir pada saat itu memusuhi Rasul, ya. Bahkan ada juga orang kafir yang atau yang belum Islam malah membantu Rasulullah SAW. Di antaranya adalah pamannya sendiri, Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali, ya, keponakannya. Rasul mengganti metodenya menjadi terang-terangan, otomatis kafir Quraisy pun menjadi semakin brutal mengganggu Rasul gitu. Nah, setelah Rasul dakwah terang-terangan, banyak yang berusaha mengganggu Rasul, ya. Rasul pernah dicekik oleh Abu Lahab kalau nggak salah, atau Abu Jahal, lupa lagi, di sekitar Masjidil Haram. Rasul tiap hari rumahnya dilempar kotoran oleh Abu Lahab. Makanya Abu Lahab itu dilaknat dalam Al-Quran, ya, celakalah Abu Lahab beserta istrinya gitu. Nah, bahkan tiap hari Rasul ketika berjalan itu diludahi. Ternyata segala penindasan yang diterima oleh Rasul itu tidak menurunkan semangat berdakwahnya. Maka orang-orang kafir, ya udah, kita sekarang jangan ganggu Rasul, tapi mengganggu orang yang mengikuti Rasul gitu. Makanya pada waktu itu orang yang sudah masuk Islam menjadi terancam. Contohnya Bilal bin Rabah, itu juga hampir meninggal ditindih oleh batu karena dipaksa keluar dari Islam oleh majikannya, yaitu Umayyah. Namun Rasul Rasul mengganggu Rasul gagal juga, Rasul masih bersemangat. Mengganggu sahabat, Rasul juga mengganggu sahabat juga bukannya malah takut, tapi juga malah bertambah keimanannya. Akhirnya orang kafir sepakat untuk mengganggu orang yang lemah di antara orang-orang muslim pada saat itu. Makanya karena takut atas perbuatan orang-orang kafir, orang-orang yang baru masuk Islam yang tergolong lemah pada waktu itu hijrah atau pindah ke sebuah kerajaan yang ada di benua Afrika sekarang, daerah Ethiopia, yang dikenal dengan kerajaan Abyssinia atau Habsyi, ya, Habsyi atau Abyssinia. Makanya pada tadi kan tahun ketiga jadi dakwah terang-terangan. Nah, pada tahun kelima hijrah pertama bagi kaum muslimin, tapi Rasul nggak ikut, yaitu ke Abyssinia atau ke Habsyi. Rasul memerintahkan kaum muslimin yang lemah untuk hijrah ke sana karena di sana ada raja yang sangat bijak, namanya Raja Najasyi. Dan Bapak ulangi lagi, Raja Najasyi pada saat itu masih beragama Nasrani. Tidak semua kafir pada saat itu memusuhi umat muslim, ada juga yang membantu gitu. Nah, selanjutnya pada tahun berikutnya 15 orang tadi yang hijrah ke Abyssinia balik lagi. Namun karena keadaan yang belum stabil, mereka kembali lagi ke Abyssinia gitu dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi hijrah yang ke Abyssinia itu adalah hijrah yang pertama dan yang kedua bagi kaum muslimin. Tapi karena Rasul tidak ikut, jadi hijrah pertama bagi Rasul yaitu hijrah yang ke Madinah gitu nanti. Nah, selanjutnya Bapak persingkat saja, pada tahun ke-10 Rasul mengalami tahun-tahun yang berat. Mulai mengalami tahun-tahun yang sangat berat gitu. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Rasul ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan dakwah Rasul. Yang pertama yaitu ditinggal oleh pamannya sendiri, Abu Thalib, yang mana dari kecil, dari usia 8 tahun oleh Abu Thalib dijaga, dididik supaya menjadi pedagang yang baik.
ketika Rasul berdakwah juga masih dilindungi oleh Abu Thalib, maka ketika sebelum kafir Quraisy mengganggu kepada Nabi Muhammad, kafir Quraisy datang dulu selama 3 kali, sebanyak 3 kali kepada Abu Thalib gitu. Ya, Abu Thalib, keponakanmu itu coba dikasih dikasih pelajaran, jangan begitu, jangan suka mencaci maki ajaran nenek moyang kami gitu. Kata Abu Thalib, awas loh, ganggu Muhammad, ganggu saya gitu. Kafir Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib yang kedua kali memohon agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah gitu. Namun ketika kedatangan yang kedua kali, kafir Quraisy memberikan negosiasi gitu. Muhammad mau apa sih? Mau jabatan apa? Mau harta berapa? Aku akan kasih asalkan dia berhenti berdakwah. Tapi jawaban Rasul, sekalipun kau memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti. Gagal. Lalu yang ketiga, mereka datang lagi kepada Abu Thalib, kafir Quraisy, menawarkan seorang anak remaja yang cakep gitu. Abu Thalib, kalau kamu memang ingin menjaga Muhammad, ya udah kita tukeran saja sama anak ini. Anak ini kamu urus dan Muhammad akan kami urus juga gitu. Namun ditolak lagi mentah oleh Abu Thalib. Enak aja loh, anak ini gue urus, Muhammad mau lo bunuh. Nah gitu. Jadi sangat besar sekali peran Abu Thalib ya. Nah, pada tahun ke-10 setelah kerasulan ya, tahun ke-10 setelah kerasulan berarti tahun ke-10 setelah Rasul menerima wahyu ya. Jadi sekitar tahun 620-an. 600 atau 621 gitu, Masehi. Mengalami tahun yang berat karena yang pertama tadi ditinggal oleh pamannya sendiri dan selang beberapa bulan ditinggal oleh istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa Bapak sebut paling dicintai? Karena Rasul tidak pernah poligami, Rasul tidak pernah nambah istri selagi Siti Khadijah masih ada. Justru Rasul menikahi banyak perempuan itu setelah Khadijah wafat gitu. Jadi ketika Khadijah ada, Rasul itu monogami, bukan poligami. Nah gitu. Ditinggal oleh 2 orang yang sangat berjasa dalam dakwahnya, dalam hidupnya, Rasul itu merasa sedih. Makanya tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Beberapa bulan masih di tahun yang sama ya, tahun ke-10 setelah kerasulan. Beberapa bulan setelah ditinggal oleh 2 orang yang sangat Rasul sayangi, dalam rangka menghibur Rasul diajak Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril. Isra itu artinya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal naik buruk ya, bukan berjalan. Tapi secara bahasa itu Isra artinya berjalan, naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yaitu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ke-7, yang mana perjalanan tersebut itu dilakukan kurang dari 1 malam gitu. Nah, hasil dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu disyariatkanlah sholat gitu. Nah, selanjutnya 2 tahun terakhir di periode Mekah, Rasul mendapatkan pemboikotan. 2 tahun terakhir di kota Mekah, Rasul dan kaum muslimin mendapatkan pemboikotan, pembatasan gitu. Gak boleh kerjasama sama orang muslim, gak boleh nikah sama orang muslim, gak boleh jual beli sama orang muslim, gak boleh nongkrong sama orang muslim. Nah gitu. Nah, jadi semakin dikucilkan kaum muslimin pada waktu itu ketika di kota Mekah selama 2 tahun terakhir itu. Sebelum akhirnya nanti ada peristiwa Bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah kedua, yang mana Bai'at Aqobah 1 dan 2 itulah nanti yang melatar belakangi peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah gitu.
Baiat Aqobah pada waktu itu memang haji sudah ada ya, haji sudah ada tapi belum disyariatkan dalam Islam. Sekitar tahun 600, Bapak buka dulu, buka lagi tahunnya. Perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah ini terjadi pada tahun 621 ya, 621 Baiat Aqobah yang pertama diikuti oleh 12 orang. Jadi ada 12 orang dari kota Madinah atau pada waktu itu bernama Yathrib ya, belum ganti nama menjadi Madinah. 12 orang dari kota Yathrib mau berhaji ke kota Mekah ya, karena haji cuma bisa di kota Mekah. Nah, pada saat itu dijadikan kesempatan oleh Rasul untuk berdakwah kepada mereka. Singkat cerita, 12 orang tadi yang membuat tenda di Bukit Aqobah didatangi oleh Rasul. Rasul berdakwah dan singkat cerita mereka beriman kepada Rasul. Lalu tahun selanjutnya, tahun 622 Masehi, datang lagi lebih banyak dari kota Yathrib, sekitar 75 orang. Mereka juga masih sama membuat camp di Bukit Aqobah. Rasul datang kepada mereka, berdakwah kepada mereka, mereka menerima dan menerima Rasul sebagai utusan Allah. Dan persaksian mereka itulah yang disebut dengan Baiat Aqobah karena dilaksanakan di Bukit Aqobah gitu. Nah, di Baiat Aqobah yang kedua tahun 622, selain mereka berbaiat kepada Rasul, mereka juga mengajak Rasul pindah ke Madinah. Rasul, pindah yuk, di sini mah susah, buat ibadah susah, buat makan susah, mending kita pindah ke Madinah yuk. Di sana nanti kita akan buat kota sama-sama. Nah, nanti bersambung insya Allah di semester 2 mengenai dakwah Rasul di kota Madinah. Nah, mungkin sekian saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.